saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya itu hanya naratif saja. Nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Nggak ada sama sekali. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman. Lihat pada kolom-kolom komentar di bawah dua tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya, malah menjelek-jelekan atau malah komunikasian kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong. Udahlah, UGM nggak usah ikut-ikut lah, kasihan. UGM terlibat dalam pusaran ini. UGM seharusnya sampaikan saja data-datanya, kalau memang data-data itu ada, tampilkan. Jangan kemudian hanya naratif. Jadi kemarin tuh statementnya UGM itu satu, udah terlambat, dua hanya naratif, tidak ada nilainya sama sekali, secara hukum sangat disayangkan. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program Sarjana Muda. Patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya, tapi juga otentitas dari transkrip itu ya. Karena tidak seperti itu transkrip nilai. Dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder, untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Kita semua di sini, 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini, kita nggak dihargai Pak. Tolonglah Pak, dihargain satu sama lain Pak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi Pak, pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Oleh karena itu maka penanganan cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini teman, kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya, berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan Ketua Umum Jokowi Mania juga kena ciduk. Kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi.
Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Oke. Kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Cukup teman-teman? Cukup. Saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Pesan saya sekali lagi, jangan coba-coba. Hari ini siapapun yang menyakiti hati rakyat, kita akan turun langsung ke lapangan. Kita nggak peduli backingnya dari mana. Pesan sekali lagi terus saya harus sampaikan untuk para pelaku usaha dan pengusaha yang melakukan praktek-praktek seperti ini, penahanan ijazah, kita akan melakukan tindakan hukum. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ya. Begitu ijazahnya sulit, cari-cari salahnya, skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. Mas Roy saat ini, kenapa? Waktu disita oleh Barreskrim Mabes Polri, ya itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Oke. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Makanya yang menyesatkan Sylvester. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Gila. Saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Statusnya terlapor. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Satu-satu. Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia. Ibu. Saya mau tanya. Anda Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu pesanan. Saya mau tanya. Bahkan kemarin yang kita lihat itu ada satu yang menurut saya contoh tidak bagus untuk masyarakat. Apa itu? Ya, yang dicontohkan oleh Jokowi. Dia harusnya datang di Polda Metro Jaya. Ya. Di Jakarta. Iya di Jakarta. Tapi kemudian padahal yang harusnya tidak datang itu kalau dia sakit, tidak bisa bergerak, misalnya di rumah sakit diinfus gitu. Nyatanya dia beberapa hari sebelumnya kan bisa teriak-teriak di suatu kongres. Ya kan gitu. Artinya sehat kan. Tapi diminta untuk Polres itu datang ke Polda itu datang ke Polres Solo. Diperiksanya di ruangan yang coba kita lihat. Mewah banget. Ya. Di lounge. Ya. Nanti saya khawatir ini bisa chaos betul. Nanti orang-orang akan kami minta diperiksa di lounge. Kayak Jokowi katanya dia rakyat biasa. Itu loh. Jadi contoh-contohnya nggak bagus. Kemarin sudah ada sahabat saya, Dokter Respon bilang, baik kalau gitu saya besok mau minta diperiksa di Baligi sana. Di Polres Baligi. Jokowi aja boleh, kenapa yang lain nggak boleh? Oke. Jadi ada contoh-contoh kurang bagus yang dipertontonkan, termasuk juga soal katanya ijazahnya disita. Saya bilang katanya. Harusnya. Jadi Anda ragu? Harusnya gini, bukan ragu. Harusnya Polda itu juga menunjukkan, ini loh ada berita acara penyitaan.
Harus tunjukkan, atau paling enggak sudah ada konferensi pers. Kalau tidak di Solo, konferensi persnya ada di Polda Metro juga nggak apa-apa. Oke, jangan dipotong. Jadi jangan kau main cukur-cukuran. Ini nggak usah dipotong-potong. Ada aturan main. Ini dia berpikirnya sesat gitu loh. Ada aturan main. Pakai hargai saya. Saya tidak bawa pribadi, tapi udah hargai saya. Ya, Anda membawa kerana pribadi soalnya. Anda ini ahli hukum apa gitu loh. Bang, kan UGM sudah pernah menyampaikan bahwa ijazahnya asli. Apakah itu bisa digunakan? Oke, pertanyaan bagus. Saya ingin mengatakan, apakah UGM itu lembaga yudikasi, bagian dari Mahkamah Agung? Apakah polisi itu bagian dari Mahkamah Agung? Kenapa bisa mengatakan identik tidak identik, asli tidak asli? Tidak boleh. Salah lagi nih. Potong dulu. Tunggu dulu. Anda ini udah banyak ngomong yang nggak jelas. Ya. Kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi. Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswad ingin bilang bahwasanya Roy Suryo cari kambing hitam dalam kasus ini. Betul. Untuk mentersangkakan Dian Sandi, itu maksud dia gitu loh. Artinya jangan cari kambing hitam dalam kasus ini. Anda harus jangan bertanggung jawab karena dari 2020. Bisa baca dari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, apa yang salah dengan itu? Ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya. Nah, iya, kenapa Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu. Kalau ini kan fotokopi. Ya, pertanyaannya kan salah. Jadi lihat sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada suuzon, itu konferensi lah yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Jogja. Artinya Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang dikefulit oleh Dian Sandi. Tidak bisa Anda berbohong. Ini sudah jelas ada bukti. Apa yang Anda katakan bohong? Gak ada bohong. Terus apa salahnya? Apa salahnya? Ada kemudian kalau ijazah yang lama tuh ada meterai. Punya saya sudah nggak ada meterai. Memang tahun 90 di atas 90 tuh nggak ada meterai. Namanya Roy Suryo Udoro. Nama saya dulu kecil adalah Udoro. Oke. Ini kemarin ada orang-orang yang mohon maaf ya, kepo atau bodoh gitu ya bilang Roy Suryo itu harusnya pidana, namanya ganti. Loh, saya dapat nama resmi dari Keraton Pakualaman kok ganti, ya gitu. Kalau ini resmi. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja itu gelarnya nggak bisa dibeli, Mas. Nggak kayak yang tiba-tiba punya gelar KPH itu beli kalau itu. Ya, gitu. Nah, satu. Dan ada lagi, ijazah itu ada logo ini. Ini kan aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Ya. Perkara ini akhirnya diaku, oh itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Ya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi asli. Lagi kami dilaporkan hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pandi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Ya. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Lisman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada yang kalau person nggak usah. Kalau pejabat publik wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku, sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Aduna PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya maksudnya apa? Bentar dulu, Mas. Maksudnya apa, menuntut saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya. Anda mengatakan ke Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2 S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Solo. Gak usah. Anda dan Roni Teguh aja gak berani. Roni Silamela, Anda gak berani. Anda gak berani Anda. Ayo, soal S2 Anda dipertanyakan. Oke. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan. Sekarang apa yang terjadi? Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak
Anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian. Orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani, karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan. Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau belum ngerasain, kau udah katanya. Bagi-bagi dari itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga, gitu loh kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres, raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangu gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga kalau model Roy kan selalu dengan gitu. Kan kita udah banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, tantang betente. Giliran dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusia aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi, belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses, kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan, kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Seperti itu dia cara sudah mereka. kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu? Nggak maksud gue bagaimana ya? Kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Iyalah. Bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya. Jadi, foto hari ini saya datang ke sini. Foto. Awalnya memang banyak yang bilang, ya, loh kok di luar protokoler, masa menteri datang ke gubernur, ya gitu. Dan apa ini saya bilang ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya, ya dia adalah orang yang selalu saya minta nasihat. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran,
mau dipenjara, apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Ya. Saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya, dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi, nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan? Aneh bener. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara, karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Ini seandainya Puslapor bilang asli gitu ya, oh nggak bisa. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah. Gitu. Kita nggak bisa cuma percaya dengan sekelompok orang yang itu saja mengaku sebagai teman seangkatannya dia. Kita butuh pengakuan atau saksi-saksi dari secara komprehensif. Iya, kan itu. Kemudian kita harus bertemu juga dengan dosen-dosen ini. Oleh pihak yang sebelah sana, jangan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah, yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Desmond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan. Palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini di Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak mah juga kan? Iya, saya sebagai alumni
Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Mantap bener. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1.000.000.000% Anda akan masuk bui. Jadi prosesnya jangan dibalik, proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Nah jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan barang bukti. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa, kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede. Kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar? Atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Dari 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Johannes Leo. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu naratif dalam trading kripto. Jadi naratif merupakan suatu ide atau gagasan dalam suatu sektor di blockchain yang memiliki kebutuhan asli yang menyelesaikan masalah di dunia nyata. Jadi teman-teman garis bawahi, ada kata-kata dunia nyatanya.
Jadi beberapa proyek di blockchain atau altcoin ini, mereka memiliki suatu solusi tertentu terhadap masalah yang ada di dunia nyata. Sama seperti dulu, ada naratif metaverse, di mana metaverse merupakan solusi dari kita yang sedang dalam fase work from home. Dan kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung. Karena situasi seperti ini, sehingga muncullah sektor seperti metaverse atau narasi metaverse. Kemudian ada narasi artificial intelligence atau AI, yang mana AI muncul ketika perusahaan ingin melakukan efisiensi dari tenaga kerja mereka. Sehingga muncullah proyek-proyek altcoin di blockchain yang juga menggagas tentang sektor artificial intelligence atau AI. Lalu apa saja kira-kira naratif yang ada di market crypto? Jadi ada banyak sekali naratif di market crypto, tapi kita akan menjelaskan 6 naratif kunci di dalam market crypto. Naratif pertama adalah narasi layer 1 atau L1. Layer 1 merupakan jaringan dasar blockchain. Jaringan dasar ini terkait dengan sistem yang membangun smart contract. Ada beberapa proyek di sektor layer 1. Contohnya adalah Ethereum atau ETH, dan kemudian ada Build and Build atau BNB, dan juga Solana atau SOL. Ada masih banyak proyek-proyek di layer 1, tapi 3 ini adalah proyek layer 1 yang paling utama. Narasi kedua ada yang dinamakan dengan sektor atau narasi layer 2, atau merupakan jaringan yang memiliki fungsi utama untuk mengoptimalisasi jaringan di layer 1. Beberapa proyek di layer 2 adalah Polygon, Automatic, kemudian Arbitrum. Narasi ketiga, kita juga tahu ada naratif RWA atau Real World Asset, yang mana menetapkan suatu teknologi untuk mentokenisasi aset yang ada di dunia nyata untuk masuk ke dalam jaringan blockchain. Beberapa proyek yang masuk ke dalam golongan RWA antara lain adalah Link atau Chainlink dan berbagai proyek-proyek RWA lainnya. Kemudian selanjutnya ada narasi DeFi atau Decentralized Finance, di mana Decentralized Finance merupakan suatu teknologi untuk melakukan transaksi keuangan tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Itulah kenapa disebut sebagai decentral atau Decentralized Finance. Ada banyak sekali proyek-proyek Decentralized Finance di luar sana. Antara lain ada Uniswap atau Uniswap, dan juga ada AAV. Kemudian ada narasi DeFi atau Decentralized Physical Infrastructure, yang mencoba untuk memberikan reward kepada mereka yang menyediakan infrastruktur mereka secara digital. Dan reward ini dibagikan dalam bentuk token. Beberapa proyek-proyek yang ada di dalam narasi DeFi, di antara lain adalah Filecoin. Narasi ke-6 atau yang terakhir adalah narasi yang sering kita dengar, yaitu narasi Spatial Computing, di mana narasi Spatial Computing merupakan narasi yang ingin merubah cara pandang kita terhadap komputer, yang mana kita biasanya hanya mengandalkan hardware ketika kita menggunakan komputer. Di mana ada beberapa proyek, namun sektor utama dalam narasi Spatial Computing ini adalah kemudian Metaverse dan juga GameFi. Ada beberapa proyek yang masuk ke dalam Spatial Computing. Salah satunya adalah Axie Infinity atau AXS dan juga Decentraland atau WANA. Yang masih banyak lagi proyek-proyek yang masuk dalam golongan Spatial Computing. Sampai di sini kita telah menjelaskan apa itu naratif dalam kripto dan apa saja naratif yang ada di kripto. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan naratif trading dan melipat gandakan portfolio kalian dengan naratif trading ini. Pertama-tama, teman-teman harus melakukan pengamatan sosial atau social observing. Jadi pengamatan sosial merupakan kegiatan yang teman-teman lakukan dengan melihat kebutuhan apa yang saat ini sedang dibutuhkan di dunia ini. Jadi narasi metaverse terjadi ketika adanya kebutuhan manusia untuk bertatap muka secara langsung. Namun tidak bisa dilakukan karena work from home atau WFH di tahun 2021. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa adanya kebutuhan efisiensi dari pegawai, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menerapkan apa yang namanya artificial intelligence. Itulah mengapa di tahun 2023, sektor artificial intelligence
menjadi sangat hot di market kripto. Jadi di sini teman-teman melihat apa yang sedang dibutuhkan dunia saat ini. Jadi karena teman-teman melihat adanya suatu masalah yang bisa diselesaikan seperti metaverse, juga ada masalah yang bisa diselesaikan dengan AI. Jadi teman-teman milih perusahaan dan berinvestasi di kedua sektor tersebut. Naratif trading yang kedua, teman-teman bisa peroleh dari berita, report, atau berbagai research journal lainnya, di mana teman-teman bisa compile segala information yang teman-teman peroleh, dan kemudian teman-teman bisa membuat suatu gambaran kapan kira-kira suatu naratif tertentu akan terjadi. Seperti contoh, beberapa bulan lalu kita melihat bahwa Apple mengeluarkan berita mereka akan launching Apple Vision Pro, sehingga dari informasi tersebut kita bisa melakukan suatu kesimpulan bahwa di awal tahun 2024 akan menjadi era spatial computing. Dan contoh lainnya adalah Microsoft. Microsoft akan memulai sektor AI di awal tahun 2024. Sehingga dari semua informasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa akan terjadi AI naratif di awal tahun 2024. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, di mana banyak sekali koin-koin AI yang saat ini bertebaran di awal tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang tanya kapan kiranya suatu naratif itu akan terjadi, saya tampilkan masa resmi kapan kira-kira naratif tersebut akan terjadi. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Cara naratif trading ketiga adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh para smart money. Jadi ingat ya teman-teman, smart people follow smart money. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali tools seperti basic crypto data, kemudian alat-alat on-chain lainnya seperti Arkham Intelligence atau Dune Analytics. Di mana di situ kita bisa follow apa yang dilakukan oleh smart money. Kita bisa tracking wallet dari smart money untuk mengetahui mereka kira-kira investasi ke arah mana. Jadi kita bisa melakukan copy paste apa yang mereka investasikan untuk masuk ke dalam portfolio. Jadi itulah 3 cara melakukan naratif trading. Tuliskan di kolom komentar naratif dan koin apa saja yang teman-teman investasikan saat ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan data trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.